tamu kehormatan. Kami semua tanya dong Tidak begitu. Nggak ada. Gini. Kami semua tanya dong Ustaz. Gitu lagi yuk. Kita masuk di segmen tanya dong Ustaz. Kami semua Kita minta yang paling mudah, silakan. Kami Bukan, pertanyaan. Kami semua. Ya muda. Yang paling mudah. Ustaz, dia paling muda, Pak Ustaz. Paling muda jatuh cinta, Pak Ustaz. Oh, kalau begitu Anwar dulu lah. Aku mau tanya dulu nih. aja. Anwar aja dulu. Aku mau tanya nih, ya kan kemarin ya momennya itu udah maaf-maafan, alhamdulillah ya. Masih bersambung dari awal Ramadan perasaan? Enggak, ini lagi bahas soal hukum maaf-maafan. Oh iya. Maaf-maafan. Ih, kenapa sih maaf-maafan? Terus kalau misal nanti sampai Lebaran ternyata orang yang istilahnya memaafkan kita ternyata dia pura-pura, itu puasanya dia diterima nggak? Ya gini, persoalan ibadah orang kita tidak ada ikut campur. Karena ibadah orang berkaitan dengan Allah. Niat orang berlakukan ibadah, maafin, sedekah atau apapun menolong, kita tidak ikut campur dengan niatnya. Kata Nabi, kamu tidak ada hubungan dengan niatnya, hubungannya dia dengan Allah. Karena peristiwa peperangan itu, waktu mau dibunuh, kemudian dia berkata, bersahadat, langsung dibunuh. Maka Nabi sangat marah, karena kau tidak tahu apa niat seseorang. Maka persoalan, kita maafin aja. Persoalan dia pura-pura maafin atau tidak, terserah. Oke? Siap? Masya Allah. Tahu nggak arti maaf? Maaf itu artinya mengembalikan perasaan sama sebelum terjadinya sesuatu. Maaf itu kalau kita ini bukan Mangap. Oh, mangap bang. Maaf ngap. Ya silakan Anwar. Pak Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari RT mana, Mbak? Saya dari RT 6 Masjid Taklim Al Ikhlas di Cironggo. Tapi nggak ikhlas, mukanya nggak ikhlas. Ikhlas kok. Pak Nggak, Ustadz. serius nanya. Iya, Pak Ustadz, aku serius mau nanya ya. Sebentar lagi kan kita akan memasuki Lebaran. Iya. Mana kalau Lebaran itu kan memang dianjurkan kita menggunakan pakaian yang suci, yang bersih ya. Tapi di Indonesia itu ada kebudayaan kita pakai baju baru ya kan. Iya. Ada rezekinya. Baju baru, alhamdulillah, dipakai di hari raya. Pertanyaannya, shading bedak yang cocok. Gak ada dong, gak pakai tadi. Nah pertanyaannya Pak Ustadz, di Indonesia itu ada kebudayaan kita pakai baju baru dan juga apa ya, kupel, apa yang barangan tuh kayak Kapelan. kupel, baju samaan, seragaman. Apa hukumnya Pak Ustadz di dalam Islam kalau misalnya Anwar pakai baju couple tapi sama istri orang? Ya nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ya Pak Ustadz, pakai baju kapal sama istri orang mungkin saudara nggak apa-apa ya, tapi jangan lipstiknya bareng ya. Jangan lipstiknya jangan kapal ya. Laki nggak pakai lipstik dong bro. Jawabannya. Jadi Lebaran dalam Islam itu sebenarnya apa yang kita lakukan di Indonesia, tradisi pakai baju baru, sebenarnya dianjurkan oleh Rasulullah. Di hari Idul Fitri diusahakan semua ada punya makanan. Makanya zakat fitrah itu bagusnya dikeluarin malam takbiran, supaya 1 Syawal itu semua orang miskin punya beras. Kemudian carilah bajumu yang terbaik, lalu berjalanlah ke lapangan, ke tempat-tempat sholat. Kenapa? Karena di saat itu para malaikat akan melihat kita, memohon ampunkan. Jadi perintah pakai baju baru itu memang ada. Ya, masalah kapelan sama orang terserah, karena banyak orang jalan ke lapangan, aduh baju kita mirip. Samaan kan? Cekotnya dari toko yang sama. Ya gitu. Nggak apa-apa kan? Bang Daus ya. Ayo, Bang Daus, Pak Ustadz, ya saya mau nanya Pak Ustadz. Saya saya tidak dituntut kalau salah jawab kan? aman dari somasi Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau nanya. Saya kan sering dibully Pak Ustadz, katanya saya halu. Padahal saya nggak halu Pak Ustadz, saya bener. Oh gitu. Tetapi ada yang saya lebih-lebihin dikit Pak Ustadz, dikit aja Pak Ustadz. Itu dosa nggak Pak Ustadz? Coba jelasin Pak Ustadz. Mohon maaf, siapa paling banyak kata-kata yang keluar, maka paling banyak kemungkinan salahnya. Oh gitu. Jadi kalau kita mau berbicara, mulut itu berada di antara 2 sisi. Telinga 2, mata 2, pikiran dan hati. Mata 2, artinya lihat dengan jelas baru kau omongkan. Pikir dulu, masukkan di hati, baru omongkan. Bahkan lidah itu diapit oleh 2 pagar. Pagar keras dan pagar tipis, lembut. Pagar keras itu adalah gigi,
pagar lembut itu adalah bibir. Artinya apa? Berbicara hati-hati. Karena kalau sudah keluar dari mulut kita, bukan kita lagi yang memiliki. Maka kehati-hatian itu penting ketika kita berbicara. Oh gitu ya. Bangun. Bangun. Enak ini. Gak ada yang tidur, gue lagi ngebayangin gunungnya dia. Ustadz, saya tanya Pak Ustadz. Oh, bertanya. Ini untuk Mama, kalau misalnya Mama nonton tayangan ini, pertanyaan ini buat Mama ya. Mama biasa lagi nonton ini. Pak Ustadz, aku mau tanya ya. Surga itu kan di telapak kaki ibu. Ya. Al-jannatu takta aqda ummati. Kadang kita tuh kan jadi anak tuh kan suka ngelawan, suka mau menang sendiri gitu kan. Kadang orang ibu juga kan suka marah sama kita gitu. Bahkan saya tuh pernah ditendang sama ibu saya. Saya mau tanya, apakah tendangan ibu saya itu tendangan dari surga berarti? Si Madun. Gimana Pak Ustadz? Ini biar Anwar aja yang jawab. Tendangan Madun. Sebenarnya itu kiasan. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, itu kiasan. Artinya surga yang kau kejar lebih mulia ibumu daripada surga. Itu maknanya sebenarnya. Lebih mulia ibumu daripada surga. Jadi surga itu tidak seberapa dibanding dengan ibu. Maka ridha Allah biridal walidain. Bahkan kalau kata-kata ibu, ibumu. 1, 2, 3. Ibumu. Bapakmu. 1, 2, 3. Ibumu. Bapakmu. Ibu. Kaulah wanita yang mulia. Derajatmu dan ayah mengandung lahir. Ada mau nanya. Lo keseringan main sama emak-emak jadi apal ya? Ya Allah. Pak Emil sampai begini. Baru misalnya. Ya, aku mau nanya Pak Ustadz. Ya, siap. Ini kan kalau suami istri gitu ya, terutama buat istri, kalau misalnya kita tuh ngedengar entah gosip atau kabar kalau suami kita tuh aneh-aneh lah atau apa gitu di luar tanpa kita tanya suaminya, tapi kan kita jadi overthinking ya. Jadi langsung aja diam-diam kita cek aja handphonenya atau dikit-dikit kita buntutin gitu. Ini tidak berdasarkan kisah nyata ya. Tapi kalau kayak gitu tuh sebenarnya sebagai istri tuh kalau punya baiknya ngapain? Dikomunikasikan sama suaminya atau seuzon sama suami itu nggak apa-apa kalau dapat kabar dari luar atau gimana gitu. Tepuk tangan dulu dong. Dia takut. Kalau seorang istri curiga sama suami, apalagi cemburu, tapi tidak boleh lewat dari bibir. Oh. Curiga boleh, cemburu boleh, tapi tidak boleh dikeluarkan dari lidah, cuma dalam hati. Karena kapan keluar bisa jadi menuduh. Ya betul. Tidak boleh seorang istri, menuduh-nuduh suami. Apalagi kalau ada orang tuduhan, kita langsung enggak, saya enggak mungkin. Kalau bukan istri yang percaya sama suami, siapa lagi? Kunna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Jadi artinya apa? Saling menutupi pakaian, menutup, ya, memuliakan. Jadi mohon maaf, tidak semua orang menyukai pasangan kita. Pasti ada yang iri, ada yang benci. Kita sebagai istri harus menjaga suami, menjaga nama baiknya. Itu. Pak Ustadz, sekarang saya mau nanya Pak Ustadz. Ya. Tentunya kita kan pengen banget semuanya lah. Kalau kita berdoa, pengen cepet-cepet dikabulkan doanya. Amin, amin. Ada istilah katanya doa menembus langit. Ya. Apakah kalau kita berdoanya di puncak Gunung Parung, doanya cepat tembus ke langit? Karena kan dekat ke langit. Sama Pak Firdaus gitu Pak. Kurang tinggi dong. Waduh kacau. Gini. Ayat yang pertama turun di bulan Ramadan, 17 Ramadan adalah di Jabal Nur. Tepatnya di Gua Hira. Bukan di Masjidil Haram, bukan depan Ka'bah. Artinya ada memang tempat-tempat yang sangat mustajab. Utamanya nih, catat ya. Entar malam itu malam 23 Ramadan. Menurut Imam Al-Ghazali, kalau puasanya itu dimulai di hari Sabtu, maka kemungkinan besar malam Lailatul Qadar turunnya di malam 23. Ayo, persiapkan diri untuk memasuki malam Lailatul Qadar malam ini, ya. Ada informasi nih dari Anwar. Tuh.
lagi mau lebaran. Semuanya harus serba baru. Aku mau nyanyi boleh? Musik! Motor baru alhamdulillah dipakai di hari raya. Enggak ada harus beli yang baru. Motor baru alhamdulillah. Motor baru alhamdulillah dipakai di hari. Tak ada pun harus beli yang baru tetap ya. Ini seneng. Aku tuh senang mau lebaran semuanya serba baru buat pamer sama masyarakat, bener nggak? Anwar nyanyi mulu deh. Kerja yang benar dong, nanti kalau dilihat sama bos kena marah lu. Aduh Bara, jangan underestimate dong Bara. Ini kan lagi kerja. Anwar diri di sini ya. Ini Anwar lagi jagain motor kesayangan bos. Mau tahu nggak? Ini dia, Yamaha Grand Filano Hybrid. Wah. Anwar. Apa? Mau tanya dong. Kan motornya bos itu kan banyak. Tapi kenapa sih bos itu selalu paling sayang sama Yamaha Grand Filano Hybrid ini? Kasih tahu dong alasannya. Widih, aku kasih tahu ya. Iyalah, bos itu sayang banget sama Yamaha Grand Filano Hybrid. Karena ya, ini skuter matic yang warna itu bener-bener stylish banget. Nih, ditambah lagi ya, desainnya tuh yang bener-bener premium banget. Makanya tingkat PD bos itu di atas rata-rata. Terus tahu nggak Pe? Kalau bos udah duduk nih ya di motor Yamaha ini, wah langsung orang-orang pada ngeliatin semuanya. Apalagi kalau Bara naik juga Yamaha Grand Filano Hybrid. Wah, iya. Oh, jadi ini kunci rahasia bos. Oke lah, caranya gue ikutin deh. Pasti kalau gue naik Yamaha Grand Filano ini, wah, kegantangan bos tuh lewat tuh. Gue bisa jemput cewek, antar ke kantor tuh. Lu emang laki cewek mulu ya kan? Namanya juga laki bro, namanya juga laki. Kenapa gak boncengin gue ya kan? Makanya dari sekarang nih Bara tuh beli ya kan. Terus abis ini langsung deh naikin tuh karyawan-karyawan cewek-cewek, naikin semuanya ya kan. Iya. Setiap hari juga aku kasih tahu ya. Apalagi kan ya karyawan-karyawan ya suka bawa barang-barang kayak ribet banget ya kan. Suka kayak banyak banget. Ini gak usah takut. Kalau pakai Yamaha Grand Filano Hybrid nih, lihat ya. Cenut. Iya. Tuh lihat tuh. Ya kan? Bagasinya itu benar-benar luas. Naik motornya tetap nyaman sepanjang jalan. Iya, benar juga ya. Sambil tarikin per... kenapa bro? Gak ada pocong. Bro, benar juga ya. Sambil tarikin per orang kali ya. Lumayan buat beli bahan bakar lagi gue. Ya iyalah, gitu. Lagian pikirnya cuan mulu nih ya. Aku kasih tahu lagi ya. Otaknya laki itu cuma dua. Apa? Yang ada di pikirannya. Cuan sama cewek, iya kan? Nih, aku kasih tahu ya Bara ya. Lu tahu nggak kenapa Pak Bos itu disebut sama Sultan? Karena dia tuh pakai Yamaha Grand Filano Hybrid. Itu yang bikin dompet tuh kagak menjerit, ya kan? Iya sih. Emang gue akuin Pak Bos itu pintar kalau pilih kendaraan. Yes. Gue juga dengar Yamaha Grand Filano Hybrid itu sudah ada teknologi Y-Connect nih. Apaan tuh Bara? Kasih tahu dong. Nah, ini dia teknologi Y-Connect tuh. Langsung deh ke charge. Makanya Pak Bos itu selalu update setiap saat. Enggak takut tuh kalau lowbat dimanapun, kapanpun. Widih, udah Bara. Sekarang cepetan ya, Bara langsung pergi ke dealer Yamaha. Mumpung lagi ada promo nih, ya kan? Beli motor Yamaha dari sekarang sampai di bulan Juni tahun ini bisa dapat kesempatan jadi miliarder. Benar-benar emang Yamaha semakin di depan. Iya kan? Yamaha Grand Filano Hybrid. Classy, easy, everyday. Ayo. Yang kau lakukan, yang telah terjadi, melesakan kita bertujuan. Waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Yamaha. Alhamdulillah. Motor baru Pak Ustadz. Bagus banget motornya. Iya dong, buat lebaran. Nah, kalau manusia itu jangan cuma setengah-setengah. Harus yang terbaik.
maka menjadilah orang yang terbaik. Ya. Siapakah orang-orang yang terbaik itu? Yang paling banyak manfaatnya. Khairun nas ampahul linas. Ketahuilah orang-orang yang baik itu siapa? Yang terbaik itu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ingat, membaca Quran itu bukan sekedar dibaca, tapi ada 4 tahap. Tahapnya yang pertama baca tulisannya, yang kedua baca maknanya, artinya, maksudnya, tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah amalkan isi kandungannya, dan yang keempat adalah yakni cintai Al-Quran itu. Maka dalam berbicara tentang siapakah yang terbaik, cari orang yang baik itu yang baik pada keluarganya. Jadi baik hubungannya kepada Allah, hablum minallah, dan baik hubungannya kepada sesama manusia. Dan orang yang terbaik itu bukan dilihat dari luar dulu, tapi bagaimana perlakuannya kepada keluarganya. Ingat, menjadilah manusia yang bersifat malaikat. Manusia yang bersifat malaikat adalah senantiasa membantu semua orang. Dan ingat, banyak manfaatnya, sedikit keburukannya, dan orang aman daripada perbuatannya. Maka menjadilah orang-orang yang bermanfaat. Satu hal lagi buat kita, ayo berusahalah untuk menjadi orang baik. Apalagi di bulan suci Ramadan ini adalah bulan madrasah, bulan untuk menjadi orang yang baik. Ayo jelang buka puasa. Alhamdulillah. Dan demi